masuk sambil gue videoin. Naik aja, nggak apa-apa, naik aja. Udah pakai satunya. Buruk. Dia bikin. Saat ini kami telah sampai di peternakan domba Muhammad Farm, tepatnya di Dusun Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Sesampainya kami di kandang, kami langsung bertemu dengan pemilik farm langsung dan berbincang-bincang sebentar sebelum memulai sesi wawancara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukamil Anwar, lengkapnya. Saya tinggal di Sumampir. Sebetulnya cuman saya bikin kegiatan di sini setelah saya masuki masa purnabakti. Jadi sebelumnya saya kerja di perusahaan swasta di Jakarta. Dulu saya pertama di sini kita bangun, kita coba ya ternak bebek gitu. Saya di tahun 20 saya balik ke sini, terus saya bangun ini tahun 2021. 2021 jalan bebek kira-kira 6 bulan lah. Terus habis itu kita ganti ini sampai sekarang. Nah, dulu beli pertama 3 ekor anak sama 1 biang, 4 sama, terus saya belikan lagi biangnya mungkin ada sekitar 10 atau 15 lah, sama indukannya 1. Jadi sekitar 20, dan kami sudah jalan hampir 2 tahun ini. Kemarin kok sempat jual beberapa, ada 10, ada 5, ada 20 gitu ada. Jadi sudah berjalan lah istilah gitu. Kita pakannya mencoba satu sistem yang tidak tergantung pada rumput saja gitu. Memang makanan induknya kan utamanya rumput ya. Kita coba pakan-pakan yang lain sebagai substitusi, dan hasilnya memang ya tidak mengurangi dari tujuan ataupun sasaran yang kita inginkan gitu loh. Ya, kambing-kambingnya juga tidak terlalu kurus, tidak terlalu mengkhawatirkan gitu. Iya. Mungkin dari pertanyaan tentang peternakan dan Bapak sendiri cukup, mungkin bisa lanjut langsung di kandang lagi Pak. Boleh, sambil kita jalan lihat-lihat kandang di sana ya. Oke, terima kasih, mari kita lanjut. Baik, kembali bersama saya Vika Darsa. Kali ini saya sudah di dalam kandang oleh Bapak Mukamil, dan saya juga sudah bersama Bapak Mukamil sendiri. Kandang yang kita gunakan, saya ada punya 2 kandang, satu yang sistem baterai, satu lagi sistem panggung. Jadi yang simpel itu yang baterai yang di bawah, jadi biar bisa lebih bebas gitu. Nanti kita lihat. Dimanapun rasanya yang namanya manajemen lingkungan itu sangat terkait erat ya dengan kita sebagai orang yang manusia yang hidup di tengah-tengah itu. Jadi masalah kandangnya seperti ini sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan antara yang panggung ataupun yang baterai itu. Tapi masalah manajemen lingkungan itu terkait dengan perawatan kebersihannya, menjaga lingkungan supaya tidak tercemar. Itu sangat penting, apalagi saya kebetulan alhamdulillah ini dapat tanah di tengah-tengah hunian. Jadi kanan kiri depan belakang ini masih banyak kampung, orang penghuni, rumah-rumah, tapi tidak terlalu dekat. Jadi kalau ada suara kambing di sini, dari sana nggak kedengeran. Kemudian masalah kesehatan lingkungan, masalah pencemaran, masalah limbah. Kita kalau limbah kambing ini
ya berupa kotoran aja, dan kotorannya kebetulan banyak diminati oleh pihak lain. Jadi kita kumpulkan kotoran-kotoran ini, ditampung, nanti pada saat tertentu kita kemas, kita packing, kemudian kita jual ke yang menggunakan. Jadi yang menggunakan itu banyak sekali, dari pertanian, kemudian peternakan, perikanan ya. Perikanan banyak mencari kotoran kambing. Kalau perikanan, kalau boleh tahu, Bapak apa tahu buat apa gitu, fungsinya? Ya, kalau untuk perikanan dipakai untuk biasanya di perikanan ikan-ikan yang kecil seperti mujair, tawes, melem itu ditaruh di tepi atau di tengah dalam bentuk satu karung. Nanti itu akan direndam air, di situ nanti akan timbul seperti keluar binatang-binatang kecil, ada cacing seperti plankton lah. Nah, itu menjadi makanan ikan, makanan yang bagus. Jadi makanya kalau Anda mau lihat dari peternak perikanan di daerah Beji itu banyak karung-karung di tengah sawah, di tengah empang. Itu tujuannya untuk memancing supaya tumbuh binatang-binatang plankton itu. Kalau untuk perkebunan sudah jelas ya, untuk pupuk-pupuk sampai pupuk di dalam perkebunan luas ataupun pupuk dalam kemasan yang digunakan untuk pot-pot bunga di rumah-rumah itu juga sangat cepat sekali gitu. Untuk pakan ini kambing sebetulnya basicnya adalah makan rumput ya, hijauan segar. Tapi untuk saat sekarang di lingkungan sudah cukup padat dengan penduduk, jadi hijauan segar itu tidak mudah didapat, agak susah. Karena Keterbatasan lahan, jadi agak terbatas. Oleh karena itu saya mix dengan tambahan. Jadi kalau malam atau pagi juga kadang masih ada sisa, itu yang pasti pakai rumput. Ini sekarang sedang mencari rumput yang jaga sini, mencari rumput untuk makan malam. Kemudian untuk makan pagi kita kasih oplosan. Oplosannya ini bentuknya adalah dari bonggol jagung ini. Ini Anda lihat, ini bonggol jagung kita beli dari luar, murah sekali. Kemudian saya giling sendiri. Udah giling jadi halus seperti ini. Ini yang sudah ini kan kelopak jagung ini masih ada vitaminnya, katanya yang pernah meneliti ini banyak vitaminnya, jadi dihaluskan kemudian kita campur dengan onggoknya itu yang ditarung di depan. Onggok itu limbah tepung tapioka ya, sudah dikeringkan, kemudian saya tambah dengan konsentrat untuk kambing atau sapi. Kemudian kita mix, kita campur, kita aduk, kita simpan ke dalam ini. Kemudian dicampur ini juga nih. Oh ini ada molase. Ada molase. Ini molase gula. Jadi limbah gula, kemudian tambah ini tempat untuk peternakan. Ini fungsinya buat menghilangkan bau. Makanya di sini tempat saya ini nggak bau. Nggak bau kotoran seperti tempat lain. Kemudian untuk ini probiotik sifatnya. Kemudian tambah lagi ada garam prosok sama ini. Kemudian dicampur, simpan di tong-tong seperti ini. Ini sajikan. Tapi kalau disimpan lebih lama lebih bagus. Ini sudah agak sedikit ada bau karena udah dicampur. Ini sudah senang nih. Makin lama kita tutup seperti difermentasi akan menjadi tape. Itu akan lebih manis, tapi bisa seminggu atau 2 minggu baru jadi. Di saya sih yang penting kita mix, kita sajikan udah bisa. Nah.
Ini makanan tambahan. Dan siang juga tambahkan ini juga nih. Ini limbah tahu. Ini limbah tahu saya diampas tahu. Ini saya campur air, saya campur apa namanya onggok, kemudian dikasih garam, dikasih ke mereka dalam bentuk apa ya, diaduk sama air. Jadi semacam buat minumnya lah gitu loh. Setelah itu dikombor itu kasih makanan yang berkuah. Ya, ini senang sekali. Ini senang sekali. Cuma memang agak susah ini apanya nyari bahan baku ini. Jadi kita harus inden. Kalau yang ini kita bisa bonggol jagungnya di lingkungan sini bisa. Kalau ini kita harus nyari di daerah Haji Barang yang banyak. Karangsari itu banyak pabrik baru. Kita pesen sana. Gitu. Jadi pagi ini, siang tambahin ini, sorenya rumput. Lebih efektif, lebih murah kosnya jatuhnya. Saya dulu pernah juga coba dengan silase ya, rumput yang difermentasi, tapi kosnya masih agak tinggi karena kita beli dari daerah timur ya. Kalau bikin sendiri juga bisa, tapi agak repot. Jadi saya mesti saran seperti ini aja. Karena rumputnya masih ada, jadi kita hentikan yang silase itu. Dari hasil wawancara dengan Bapak Mukamil, peternakan tersebut sudah memperhatikan terkait manajemen lingkungan ternak, seperti perhatian antara jarak kandang dengan pemukiman, pembuangan limbah serta pemanfaatannya, serta menggunakan limbah pertanian sebagai bahan pakan konsentratnya. Meskipun tidak memiliki latar belakang di dunia peternakan, Bapak Mukamil dapat mengaplikasikan manajemen lingkungan ternak dengan baik. Menurut beliau, manajemen lingkungan merupakan satu hal yang penting dalam bidang apapun itu.